Salve. Berkenaan dengan dosa menghujat roh, saya akan bacakan dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1864. Kerahiman Allah tidak mengenal batas, tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi. Nah, jadi intinya kalau seseorang itu menolak Roh Kudus, dia menolak kebenaran, dia menolak kasih kerahiman Allah, dan dia menolak pengampunan dari Allah, sehingga dia tidak mungkin diampuni baik di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Contoh praktis dari dosa menghujat roh adalah ketika seseorang telah dibaptis Katolik, kemudian dia meninggalkan baptisan Katoliknya, dia meninggalkan Tuhan, dan demikian dia menolak pengampunan, dia menolak kasih kerahiman Allah, dia menolak keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dan hanya oleh Tuhan Yesus. Orang-orang seperti ini sangat sulit disadarkannya, tetapi selagi dia masih hidup, kita tidak boleh jemu, tidak boleh lelah untuk senantiasa mengingatkan dia. Ya, siapa tahu hatinya terbuka dan kembali kepada Tuhan. Ada lagi satu pertanyaan yang harus dijawab. Kalau menghujat Roh Kudus itu tidak terampuni, lalu mengapa menentang Anak Manusia akan diampuni? Padahal yang namanya Tritunggal Maha Kudus itu kan tidak bisa dipisah-pisahkan. Mari kita lihat dalam Injil Matius bab 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat keseluruhan dari Injil Matius bab 12 ini, kita bisa melihat satu konteks di sana, di mana ketika Tuhan Yesus mengusir setan, orang-orang Farisi ini mencemooh dia, mengejek dia. Mereka mengatakan, dengan Beelzebul, penghulu setan, dia mengusir setan. Nah, ini sebuah ejekan, sebuah hinaan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus masih bisa mengampuni. Kalau zaman sekarang, hal ini setara dengan kerapuhan-kerapuhan kita dalam mengikuti pengajaran-pengajaran Tuhan dan menerapkannya dalam hidup kita. Nah, kita itu seperti anak nakal yang masih bandel. Nah, kalau kita menyadari hal ini dan mau untuk memperbaiki diri, berjuang untuk bertobat, pasti pengampunan akan tersedia bagi kita. Berbeda dengan orang yang menghujat roh, dia sendiri menolak pengampunan itu. Jadi kesempatan untuk diampuni ya bye-bye, ya kan, dia sendiri tidak mau bertobat, tidak mau menerima kebenaran itu sendiri. Semoga penjelasan ini dapat membantu untuk mengerti tentang dosa menghujat Roh Kudus. Tuhan memberkati.